Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Febrina dengan NIM 4322111106 dari Universitas Mercu Buana, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menganalisa laporan keberlanjutan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2022. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood menjadi perusahaan publik dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994 dengan pemegang saham terbesar yaitu 50,07% dimiliki oleh First Pacific Investment Management Limited dan 49,93% merupakan jumlah kepemilikan oleh publik dengan kepemilikan sahamnya di bawah 5%. Untuk aspek environmental atau aspek lingkungan, 62 unit operasional sudah tersertifikasi dengan ISO 14001 dan 24 unit operasional sudah tersertifikasi dengan ISO 50001. Dalam mengelola energi, PT Indofood sendiri mengalami penurunan sebesar 3,1% dari tahun 2018. Kemudian, dalam mengelola air juga sudah mengalami penurunan sebesar 0,9% dari intensitas air pada tahun 2002 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2018. Begitu pula dengan mengelola emisi GRK atau gas rumah kaca. Ya, PT Indofood sudah mengalami penurunan sebesar 1,8% dari tahun sebelumnya. Untuk konservasi keanekaragaman hayati dan perkebunan berkelanjutan, PT Indofood sendiri sudah menanam lebih dari 394.000 jumlah pohon dan tanaman bakau yang ditanam sejak tahun 2016. Kemudian, PT Indofood nihil dalam pembukaan hutan, nihil dalam penanaman baru di lahan gambut, dan nihil dalam pembakaran untuk pembukaan lahan. Dalam mengelola limbahnya, PT Indofood sendiri mengatur dari serat, tebu, cangkang, dan serat kelapa sawit yang dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan sejak tahun 2018. Intensitas limbah yang dikeluarkan dari PT Indofood sendiri mengalami penurunan sebesar 4,7% dari tahun acuan yaitu 2018. Pada aspek sosialnya, PT Indofood memiliki keamanan pangan sebesar 99% dan produk dairy serta produk mie insannya sudah mendapatkan logo pilihan lebih sehat, di mana produk tersebut memiliki kandungan gula, garam, atau lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang lainnya. Kemudian, dalam praktek ketenagakerjaannya, PT Indofood sendiri tidak mendapatkan pekerja anak dan tidak terdapat praktik kerja paksa. 100% karyawannya diberi kebebasan untuk berpartisipasi dalam serikat pilihan pekerja mereka, di mana 48%-nya tergabung dalam serikat pekerja dan selebihnya diatur dalam peraturan perusahaan. Untuk eksidennya, perusahaan Indofood sendiri nihil dalam kecelakaan kerja di 164 unit operasional pada tahun 2022. Dari segi masyarakat, PT Indofood sendiri sudah membangun lebih dari posyandu yang diberikan dukungan di 12 provinsi di Indonesia. Kemudian mahasiswa juga telah menerima pendanaan riset dari Indofood Riset Nugraha untuk membantu mereka dalam melakukan riset sejak tahun 1998. Dan lebih dari 10.000 alumni pelatihan BBC atau Boga Sari Baking Center yang diselenggarakan di 14 kota. Dari aspek ekonominya bisa dilihat bahwa penjualan netonya mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, PT Indofood sendiri sudah menggunakan produk yang ramah lingkungan, di mana 84%-nya produk sudah bersertifikat ISPO. Kemudian, dalam kemasan karton, PT Indofood sendiri sudah menggunakan bahan baku yang berkelanjutan dan telah tersertifikasi oleh Forest Stewardship Council. Di sini PT Indofood juga melibatkan pihak lokal
dalam proses produksinya. Seperti contoh, PT Indofood sudah melakukan kemitraan dengan 23.000 kemitraan petani kentang, cabai, singkong, gula kelapa, dan peternakan sapi. 50.000 kemitraan dengan petani plasma kelapa sawit, 68.000 kemitraan dengan pengusaha warmindo, dan lebih dari 52.000 kemitraan dengan pengusaha produk makanan berbasis tepung terigu dalam program Bogasari Mitra Kart. Sekian analisa laporan keberlanjutan di PT Indofood. Di sini saya mempunyai kata motivasi atau kata bijak dalam menjaga lingkungan, yaitu menyelamatkan alam dimulai dari satu langkah kecil dari dalam diri. Jagalah kehijauannya, jagalah kebersihannya, dan nikmati keindahannya. Untuk itu, marilah kita merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik di esok hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.